Ya teman-teman, sekarang kita mau bahas komitmen mutu. Komitmen dan mutu. Ada dua. Komitmen sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perjanjian, keterkaitan untuk melakukan suatu kontrak. Mutu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat, kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya. Kuantitas. Nah, sekarang komitmen mutu. Perwujudan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Customer satisfaction. Lanjutnya, komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Nah, kita jelaskan sekarang apa itu efektivitas. Ya, efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, sekarang efisien. Efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai organisasi. Tujuannya organisasi. Nah, sekarang inovasi. Inovasi merupakan dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Nah, yang terakhir, mutu. Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Ya, Pak. Halo, Pak. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Ya, ini tadi Pak, saya sudah mengirimkan laporan ke email Bapak. Ya, kerjaan saya yang kemarin Pak, sudah selesai sekarang. Ya Pak, sama Pak. Ya, waalaikumsalam Pak. Ya teman-teman, inilah contoh implementasi komitmen mutu agar kita bekerja dengan tepat dan cepat untuk meraih konsistensi, efisiensi, dan efektivitas. C. Ya, sekarang kita akan bahas anti korupsi. Ya, anti korupsi ini kita harus kenal dulu apa itu korupsi. Nah, korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap, dan tidak bermoral. Sedangkan tindak pidana korupsi berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang berdasarkan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi. Antara lain, 1. Kerugian keuangan negara. Ya. Nomor 2,
suap menyuap. Nomor 3, pemerasan. Nomor 4, perbuatan curang. Nomor 5, penggelapan dalam jabatan. 6, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan 7, gratifikasi. Nah, sekarang di anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, yaitu 1, kejujuran, 2, kepedulian, 3, kemandirian, 4, kedisiplinan, 5, tanggung jawab, 6, kerja keras, 7, kesederhanaan, 8, keberanian, dan yang terakhir nomor 9 adalah keadilan. Nah, mungkin kita nanti akan bahas sekarang ini. Pertama ini, kejujuran. Nah, kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. Kepedulian. Ya, kepedulian adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Kemandirian. Kemandirian berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Nah, sekarang kedisiplinan. Kedisiplinan adalah ketaatan atau kepatuhan pada peraturan. Nah, sekarang tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Sekarang kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian. Nah, sekarang yang kita bahas kesederhanaan. Kesederhanaan yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros. Nah, sekarang ini keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Keadilan. Keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, untuk kesimpulannya, untuk menjadi PNS yang profesional, hendaknya kita memiliki karakter aneka. Marilah kita implementasikan nilai-nilai aneka dalam kehidupan kita sehari-hari. Semangat! Oh, jadi Pak, Iya Pak, gimana? ini saya mau ngasih berkas Pak, bukan saya yang kemarin. Oh ya, ya. Boleh dilihat dulu Pak. Boleh. Sudah lengkap semua ya. Oh iya Pak, ini berkas saya terima. Ini sudah lengkap Pak. Bagus. Ya mungkin nanti Bapak menunggu setelah SOP-nya 2 bulan. Nanti insya Allah kalau berkas ini sudah masuk lengkap, lancar, selesai insya Allah. Nanti Bapak bisa kesini lagi mengambil sertifikatnya. Oh, 2 bulan Pak ya. Nah, gini aja Pak. Ini kan mana Pak ya, kalau bisa berkas saya didahulukan Pak. Ya 1 minggu biar selesai Pak. Tidak ada betul seperti apa ini Pak. Aman saja Pak. Mohon maaf Pak. Kenapa Pak? Mohon maaf sebelumnya ya Pak ya. Oh. Ya, kita ini bekerja dengan aturan yang ada dan kita ikuti alur yang ada ya Pak ya. Jadi mohon maaf saya belum bisa menerima uangnya. Mungkin Bapak menunggu saja nanti.
Bekerjalah dengan jujur dan tidak menerima suap adalah dukungan kita atas anti korupsi. Oke. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.